Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham yang bisa teknikal dan branded harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 29 November 2021, hari yang sangat bagus, serius bagus banget buat IHSG. Serius, walaupun ya ada yang kurang oke, tapi oke banget untuk closing candle hari ini. Seperti biasa, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Sebelumnya buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham bisa, caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan selalu pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan share, and subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum masuk ke analisanya, saya ada pengumuman dulu juga ya. Buat teman-teman yang kemarin sudah merasa mendaftar grup cuan-cuan saham untuk Desember, silakan mohon dicek emailnya dan segera bergabung ke grup cuan-cuan saham. Email yang link yang sudah dikirim ke email masing-masing. Kalau merasa belum dapat email atau terkendala waktu join, tidak bisa join grup cuan-cuan saham via link di email, tolong bisa menghubungi saya melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Seperti itu. Jadi silakan kalau ada kendala bisa hubungi melalui DM Instagram. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu. Seperti biasa, hari ini transaksinya besar ya, 15,313 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini, net sell jumlahnya besar. Kali ini saya rasa besar ya, angka yang di-respect 1,17 triliun net sell-nya asing. Besar ini, serius. Nanti kita bahas waktu teknikal aja. Dengan saham-saham yang dijual asing, ini hampir semua blue chip kalau menurut saya, selain Telkom yang net sell-nya cukup besar hari ini. Ada Astra 176,3 miliar, BBCA 173,8 miliar, Bank Mandiri 170,3 miliar, BBRI 161,5 miliar, SMGR 47,7 miliar, Unit Tractor 37,8 miliar, MDKA 31,7 miliar, Excel 27,7 miliar, KLPF 25,3 miliar, Akra 25 miliar, Link 23,3 miliar, Adaro 21,7 miliar, Cepin 17,9 miliar, dan SMRA 16,9 miliar. Ada BBNI juga 16,1 miliar. Masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Nah, ini dia blue chip yang oke. Memang Telkom sih ini gila sih. Saya rasa Telkom bakalan gila banget ini tahun ini. Telkom hari ini net buy 101,6 miliar, lalu ada ITMG 30,8 miliar, Bank 18,3 miliar, DMMX 12,5 miliar, Tower 9,6 miliar, MTEK 8,8 miliar, Bevin 8,0 miliar, Indi 4,9 miliar, PTPA 2,5 miliar. Dikit banget jumlahnya yang di net buy asing. Jumlah dananya pun juga tidak terlalu besar. Jadi memang hari ini asing lebih cenderung exit ya, dan exitnya pun di pasar reguler bukan di pasar nego. Jadi mereka siap merusak harga. Cuman ya market masih oke. Jadi saya rasa ini adalah fase markup, distribusi disertai dengan kenaikan seperti itu. Langsung saja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG yang hari ini berhasil rebound dan naik 0,71%. Perlu tepuk tangan kalau menurut saya, bagus banget IHSG hari ini. Serius, dia lain dari yang lain. Kalau teman-teman ngecek ya, pagi-pagi bursa regional tuh ada Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, lalu IHSG. Pagi-pagi itu semua tuh pada drop. Serius, begitu pada open, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura tuh pada drop semua. Dropnya juga dalam. Tapi setelah itu mereka pada rebound juga. Cuman mereka setelah rebound bikin lower low lagi, artinya mereka sudah valid dead cat bounce. Sedangkan IHSG intraday dia malah berhasil membuat higher low higher high. Nah, ini patut diapresiasi nih bursa kita nih. Asing net sell malah higher low higher high. Ini kan low high higher low break high higher high, dan dia
ada minor support di sekitar 6580 ini. Seperti itu. Beda sama yang lain IHSG hari ini. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya juga waktu sesi 2 udah agak suzon karena melihat kok yang lain pada rebound, memang pada rebound bareng-bareng. Sama pagi-pagi drop semua, habis itu rebound. Tapi waktu siang yang lain pada lower low, akhirnya jebol reboundannya gitu. Jadi misalkan rebound di 6484 gitu ya, terus rebound, nah habis itu turun lagi, closingnya di bawah 6484. Cuman IHSG beda, dia candle hammer, bodinya bagus, ini cakep banget IHSG, dan by teori besok harusnya naik. Cuman naiknya apakah bagus atau bakal digunakan untuk sell on strength, nah besok kita lihat juga seperti itu. Yang perlu diwaspadai saya rasa adalah net sell asing, ini jumlahnya cukup besar, cuman tidak terpusat pada satu emiten. Jadi memang beberapa ya yang net sell-nya cukup besar, ada mostly big cap banking sih yang pada jumlahnya besar, dan memang beda untuk porsinya ya. Kayak misalkan kalau bentar nih saya ambil cek nih. Nah, misalkan contoh di sini kan Bank BRI net sell 161,5 miliar ya. Ya, sebenarnya belum sebanding juga dengan net buy-nya kemarin. Cuman memang kalau dilihat Bank Mandiri net sell-nya juga lumayan 170,3 miliar. Nah, itu jumlahnya besar untuk Bank Mandiri. Ya, kira-kira bisa diingat-ingat ya sama akumulasi ya kemarin untuk asing, kira-kira big cap-nya gimana. Cuman yang jelas itu hampir big cap big bank di net sell semua. BCA, Mandiri, BRI, BNI yang jumlahnya agak kecil, tapi bagusnya mereka semua rebound seperti itu. Jadi memang kalau ditanya kenapa, ya ini karena sudah kena demand area. Jadi saya rasa kita yang berjaya, investor lokal membuat harga rebound seperti itu. Lalu gimana, apakah ditinggal asing kita bakalan jeblok? Ya sebenarnya ada potensi juga. Saya rasa semua bisa terjadi di market. Cuman untuk hari ini saya rasa masih sesuai dengan view, dan ya masih bisa digunakan buat patokan 6450 ini. Bagusnya hari ini sudah hit dari rising wedge ya. Ini ada rising wedge, lalu dia kemarin breakdown, hari ini hit target lalu rebound kuat banget. Tuh, terus apakah habis itu bakal bullish? Ya belum tahu juga. Taunya kalau misalkan sudah ada konfirmasi dia higher bisa break high-nya kan di sini ya 6759, itu kalau dia break high bagus, atau dia higher low higher high itu juga bakalan bagus. Cuman selama dia cuman kayak gini ya ada potensi cuman dead cat bounce pun bisa juga seperti itu. Jadi biasanya apa ya, kita bisa bernafas lega hari ini, kayak masih oke lah, mendingan marketnya. Cuman tetap harus mengingat potensi jelek itu masih bisa seperti itu. Banyak yang bilang kalau bakalan double top 1, top 2 jebol turun kayak gitu. Tapi ternyata hari ini gagal double top. Apakah terus nggak ada yang jelek lagi? Ya nggak juga. Di sini masih ada potensi. Ini karena rising wedge sudah kelar ya, saya hilangin. Saya rasa kalau misalkan bikin pattern jelek masih bisa potensi bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu dia bikin shoulder kanan di sini. Misalkan shoulder kiri, head, shoulder kanan gitu bisa. Atau dia misalkan mau bikin descending triangle pun bisa juga. Ini 1, ini 2, lalu ini ketiga. Atau dia mau bikin triple top pun juga bisa. Seperti itu. Yang jelas semuanya bisa terjadi. Tapi dari semua kesimpulan yang ada, 6450 sampai 6480 adalah area konfirmasi dan juga neckline-nya seperti itu. Jadi ini area penting banget, serius, ini area penting banget buat IHSG 6500 sampai 6480. Selama patternnya apapun, kalau IHSG masih closing di atas sini, saya rasa masih oke lah. Tuh. Tapi kalau dia udah sampai jebol, dia sudah kurang bagus dan bakalan downtrend. Kenapa? Saya rasa untuk saat ini IHSG sudah sideways lagi karena dia tidak membuat high baru dan tidak membuat low baru. Jadi dia ke samping aja geraknya. Waktu di sini dia trennya naik karena dia high low. Nah, tapi ketika dia patah tren, artinya kan opsinya kan tinggal 2 nih. Di sini dia patah tren ya. Dia swing low, terus ini swing high, tidak berhasil lanjut. Di sini dia patah tren, dan ketika patah tren uptrend, opsinya kan 2, downtrend atau sideways. Nah kalau downtrend syaratnya dia sebenarnya sudah terpenuhi 1. Ini dia udah
break low satu ya. Ini kan high, low, high. Ini juga dia breakdown kemarin itu candle 2% ini kan breakdown neckline 6597 ini. Dan itu sudah konfirmasi sebenarnya ada pattern pembaliknya double top kecil. Tapi saya rasa untuk range besarnya dia masih belum downtrend karena masih ada pantulan seperti itu. Enak juga kalau misalkan market mau dibikin sideways ya, range-nya jelas tuh. Jadi dia bisa sideways di range area ini. Agak lebar resistannya. Cuman kalau misalkan dikasih breakout pun saya nggak nolak juga ya. Dia dikasih breakout resist terus langsung uptrend lagi pun bisa juga. Ini sedang proses bikin base gitu, bisa buka juga. Cuman yang jelas sekarang saya rasa trennya market adalah sideways seperti itu. Jadi kembali lagi mungkin waktu kita sideways, kalau misalkan nanti dia deket resist, which is itu area sekitar 6675 sampai 6765, bisa kurangi porsi dulu. Tapi waktu di support deket-deket 6500 bisa belanja. Cuman kalau misalkan dia jebol bawah, nah bisa wait and see dulu, kurangi porsi. Tapi kalau dia breakout ke atas bisa tambahin porsi untuk lanjut ke uptrend seperti itu. Important di sini kan dia tadi kan uptrend ya, terus di sini dia shifting jadi sideways. Nah, kita lihat lagi nanti dia kira-kira mau shifting jadi uptrend atau downtrend. Kalau uptrend ya harus break high, kalau downtrend break low. Jadi batasi resiko di neckline atau di high-nya dia. Seperti itu. Tinggal main di sideways saja. Malah enak sebenarnya serius main di sideways tuh. Apalagi lo bisa short ya, itu enak banget serius. Di sini tinggal long, di sini short, long short sampai kaya. Tapi karena IHSG nggak bisa short sell, nah jadinya ya udah buy di sini kurangi porsi atau TP-TP. Buy kurangi porsi atau TP-TP kayak gitu. Yang jelas itu range-nya kelihatan, tinggal kita lihat aja. Ini juga sesuatu yang mengesankan saya rasa. IHSG closingnya di atas 6.600 karena ya 6590 sampai 6.600 itu udah jadi resist ketika kemarin hari Jumat dia jebol ya. Nah ini closingnya bisa di atas resistnya, artinya saya rasa 6.500 sampai 6.580 ada minor support lah untuk IHSG. Baru setelah itu support kuatnya di 6.500an. Jadi batasi resiko di situ. Kalau jebol support satunya ada potensi ke support kuatnya. Tapi kalau untuk resisten ada di sekitar sini 6680 sampai all time high di 6759. Apakah dengan net sell-nya asing kita perlu waspada? Ya sebenarnya kalau menurut saya perlu juga ya, tapi ya nggak perlu takut juga karena nanti bisa ketinggalan juga ya kalau memang ternyata ini markdown, asingnya nakut-nakutin gitu, mereka net sell terus di reboundin tuh. Atau mungkin memang investor lokal sudah kuat ya bisa juga ya. Cuman memang penggerak big cap itu lebih ke asing sih. Jadi kalau hari ini pada rebound, pada naik, yaitu karena mereka kena strong demand area masing-masing. BBCA kena area kuat, Bank Mandiri kena area kuat, Bank BRI kena area kuat, terus Bank BNI juga kena area kuat. Tapi untuk ngelanjutin tarik ke atas itu biasanya asing yang melakukan. Jarang. Kalau kita kan investor lokal kan pada suka yang gorengan kolesterol ya. Tapi ya kira-kira seperti itulah. Jadi mungkin sih kalau menurut saya kita bakalan sideways selama belum breakout atau breakdown. Jadi sesuaikan aja stylenya. Kira-kira kalau misalkan benar-benar sideways harus gimana, seperti itu. Batasi resiko aja enak ini range ya 6.500 sampai 6.750-an. Kalau breakout bagus, kalau breakdown jelek. Hari ini juga reboundnya sebenarnya udah kelihatan ya. Kemarin Sabtu Minggu saya lihat Bitcoin sudah rebound, BTC. Lalu apa hubungannya mas korelasi BTC sama IHSG atau Bitcoin sama saham? Kebetulan saya juga di coin juga, maksudnya di kripto saya juga kadang trade. Cuman di situ bukan jadi core trade saya. Core trade saya tetap ada di saham. Kripto cuman bahasa iseng-iseng aja, senang-senang lah di kripto. Nah, lalu korelasinya apa? Kripto sama saham. Kalau yang saya lihat sih mereka itu sama-sama high risk asset gitu. Terus high risk asset itu bakalan bagus ketika ekonomi itu bagus. Maksudnya mereka biasanya juga sama pergerakannya tuh high risk asset gitu. Kayak tinggal milih aja ketika ekonomi bagus ya investor berani masukin uang-uangnya ke aset yang high risk. Kenapa? Karena returnnya lebih besar. Dengan ekonomi yang bagus harapannya
high risk aset itu menciptakan return yang lebih besar tapi resikonya terjaga karena ekonominya bagus. Tapi ketika ekonominya jelek, diramal jelek dan lain sebagainya, ya mereka bakalan pindah ke safe haven atau low risk aset kayak misalkan deposito, terus obligasi, bond yield, bond, terus juga emas, karena ya memang itu aset-aset yang low risk ya, yang resiko kecil. Kalau di itu kemarin juga kelihatan kan waktu hari Jumat itu semua komoditas ambrol, yang naik cuman emas. Jadi ya itulah kira-kira seperti itu. Terus Bitcoin udah ada rebound, jadi saya lihatnya kayak wah ini pagi-pagi kalau ada merah malah flash sale, ini bisa dimanfaatkan tuh buy. Terus ya yang bisa memanfaatkan momentum di bawah menarik sebenarnya seperti itu. Jadi udah kelihatan ya memang Sabtu Minggu kemarin ya enaknya kripto dia nggak ada tutup, jadi kayak Sabtu Minggu bisa dijadikan indikator juga kan. Oh ini high risk aset, malah menurut saya Bitcoin paling high risk ya dibandingkan saham juga. Walaupun saham hitungannya udah high risk, tapi kripto lebih high risk lagi. Jadi saya buat patokan, wah menarik juga. Terus juga beberapa komoditas sudah pada rebound, dan ya akhirnya hari ini rebound. Kita cuma perlu dengan waspada asing exitnya aja. Terus tapi asing keluar 1 triliun nih mas, terus jangan nggak ngapa-ngapain ya, jangan juga sih. Kayak tetap ada saham yang bagus kok. Kalau perlu ya masuk ke saham yang masih asingnya bagus, kalau enggak ya yang bukan bandarnya asing gitu aja. Tinggal kita adaptasi di marketnya aja ketika keadaan seperti ini. Seperti itu. Yang jelas sama mau uptrend, downtrend, sideways, pesannya tetap sama. Jaga resiko, jaga modal, dan jaga psikologis seperti itu. Nah ini kayaknya Stockbit saya nggak tahu ini bisa atau enggak. Jadi mungkin nanti sorry kalau misalkan bandarmologinya kurang ya. Kita langsung saja masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari sebenarnya big cap sama ini view-nya. Dia kena area support kuat terus rebound. Kita mulai dari BBCA atau 7250. Area support kuatnya. Kita bahas yang lain aja ya selain big cap ya. Pantulannya kurang yahut. Kita coba bahas MDK aja deh. Yang hari ini naik 5%. Nah ini sorry kalau misalkan Stockbit ya nggak bisa ngecek dalamnya. Oke, hari ini MDKA naik 5,35% dengan volume yang sangat besar. Kemarin MDKA terlihat koreksi ya, di sini membuat sebuah channel koreksi, tapi volumenya oke, lebih ke kecil-kecil, waktu merah juga tidak terlalu besar. Dan hari ini dia breakout dengan candle yang sangat bagus dan volume yang sangat bagus. Saya rasa bisa MDKA bisa lanjut sih. Ini kan kemarin dia high-nya 3790 ya. PR-nya tinggal itu doang. Kalau dia berhasil break high, ya lanjut lagi si MDKA ini ke targetnya. Seperti itu. Masih oke, yang jelas dia masih uptrend, salah satu saham dengan katalis yang oke juga ya. Dia juga komoditasnya bagus-bagus, ada emas, chopper dan lain sebagainya, itu juga bisa jadi safe haven ya, karena mereka juga ada gold juga. Seperti itu. Yang jelas kalau BTA dia masih uptrend banget, higher low, higher high, higher low, malah bahkan dia mau bikin higher high lagi bisa juga seperti itu. Nah, untuk target karena dia all time high, jelas kita harus pakai Fibonacci ya. Kalau dari swing low terakhirnya, targetnya ada di sini sekitar 3950 dengan syarat dia harus break high dulu. Kalau dia berhasil break high 3790, targetnya ada di 3950. Untuk break 0,618 nya udah ya, hari ini dia langsung break 0,618 nya. Jadi PR selanjutnya adalah break 3790 dan menuju ke target 3950 seperti itu. Kemarin terlihat mau dead cross, dia terlihat mau koreksi, cuman memang dia di area kuat, saya rasa ketemu trend line, ketemu udah deket sama sini juga. Support kuatnya 3400-an ya. Hari ini low-nya jadi cuma 3520 dan akhirnya rebound kuat seperti itu. Saya rasa yang masih punya barang bisa hold aja, cuman kalau belum punya barang ini agak susah, jadi lebih baik jangan. Kalau mau buy on breakout bisa sih, yang penting disiplin aja. Kalau dia break 3750 ya, bisa beli break high gitu. Terus jangan lupa stop lossnya tetap punya stop loss. Tapi amannya sih tunggu dia koreksi dulu aja. Misalkan dia nanti bikin swing low atau bikin koreksi kayak gini, bisa dimanfaatkan buat entry. Seperti itu. Jadi itu saya rasa masih oke. Kalau teman-teman masih punya MDKA ya, masih bisa di hold. Apalagi juga
emitennya Bang Sandi nih, SRTG ya. Membuat party-party. Cuman terlepas dari itu memang TA-nya masih bagus MDK. Nah, ini berhubung Stockbit nggak bisa, saya mungkin ngecek dari analitiknya RTI ya. Hari ini sih kalau dari analitiknya RTI terlihat ada distribusi tuh ya, dari broker CS yang jualan satu besar, yang lain tapi yang beli juga bagus-bagus buyer side-nya. Cuman kalau dilihat dari TA-nya ya, kayak dari candle, volume, ini saya rasa masih oke banget. Jadi buat yang punya barang atau yang beli tadi pagi, masih bisa di hold MDKA-nya seperti itu. Untuk MDKA, lanjut coba kita cek Excel. Nah, ini salah satu sektor yang baru bagus banget kalau menurut saya. Tadi kalau saya bilang ya, Telkom blue chip paling bagus saat ini, serius, apalagi posisinya udah bagus banget sekarang. Excel hari ini naik 1,69% dengan volume yang bagus. Dia volume yang besar lagi, mulai build up, kemudian dia udah golden cross dan sudah valid membuat hidden bullish divergence nih ya. Harga indikator turun tapi harga ke atas. Artinya apa? Artinya tren akan berlanjut seperti itu. Jadi cakep Excel ini. Dan kalau pattern pembalikannya pun sudah kelihatan juga. Saya rasa ada potensi dia bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Artinya area 3080 sampai 3060 adalah resistensi Excel. Kalau misalkan dia berhasil break, itu konfirmasi dengan target mungkin sekitar sini dulu 3270. Jadi buat teman-teman yang punya barang, nah itu bisa dilihat aja nanti ketika kena 3060 sampai 3080, kalau dia berhasil break hold atau bisa tambah porsi untuk menuju ke targetnya. Tapi kalau misalkan dia gagal break, bisa trailing stop seperti itu. Yang jelas ini juga salah satu saham yang masih uptrend untuk saat ini ya, Excel. Kalau by mid term ya, kalau long termnya sih dia juga sebenarnya masih downtrend, cenderung sideways ya. Tapi kalau dari mid termnya dia masih uptrend seperti itu. Jadi bisa dilihat aja waktu kena neckline ya. Dia juga hari ini open low. Nah, ini buat yang suka rumus-rumus open low ya. Setelah kemarin dia ada pantulan, Jumatnya strong dia, low-nya sampai 2900, tapi ada pantulan akhirnya hari naik. Saya rasa itu sih bisa dia bakal uji itu 3060 sampai 3080. Kalau break, kalau teman-teman berani buy on breakout ya. Kenapa saya bilang berani buy on breakout? Karena kalau marketnya kurang bagus tuh buy on breakout tuh besar gagalnya tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mencoba ya tetap jangan lupa stop lossnya. Yang jelas resisten itu 3050 sampai 3080. Kalau break target bisa 3270. Kalau break 3270 baru nanti kita hitung target lagi. Seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya. Udah bisa ya. Hari ini terjadi distribusi untuk si Excel ini. Small disk, normal, small pada hari ini. Tapi kalau saya ingat saya sih Excel tuh akumulasinya masih sangat oke. Seperti itu. Jadi ya ya batasi resiko aja. Gunakan angka-angka tadi untuk patokan. Seperti itu. Untuk Excel, lanjut coba kita cek properti mungkin ya. Kita coba cek SMRA. Oke, hari ini SMRA naik 2,92% dengan volume yang cukup bagus kalau saya rasa. Candlenya lumayan tapi terlihat dia reject resist. Nah, ini yang kayak gini sebenarnya agak serem sih. Dia ini namanya pullback. Tuh. Kemarin dia breakdown, support kuat dengan volume besar. Akhirnya hari ini ada pantulan pullback untuk uji area resist menjadi area support menjadi resist. Seperti itu. Yang jelas SMRA udah jebol dari uptrendnya ya. Dari kemarin dia rebound Agustus 2021, dia membuat sebuah uptrend channel. Dan kemarin Jumat itu double breakdownnya. Ada uptrend channel sama ada neckline di sekitar 890 sampai 900 dia jebol. Di uptrendnya dia juga udah jebol. Dan ya hari ini saya rasa SMRA masih kurang oke. Pantulannya sih malah bisa dimanfaatin buat exit harusnya ketika dia dekat resist seperti itu, karena belum ada konfirmasinya ya. Teman-teman pasti ingat kan ketika dia breakout
saham breakout ke atas ya kan, kalau ada pullback kayak gini kan bisa dimanfaatin buat entry juga. Validasi resisten jadi support. Nih kalau dia pullbacknya di sini 28 Oktober, habis itu kena support dia mantul ke atas. Nah kalau ini juga sama, ketika dia breakdown ini bisa aja pullback ya. Cuman yang saya lihat agak mendingan adalah volumenya besar waktu breakdown, waktu pullback. Kalau misalkan dia volume kecil hari ini, besok mending cepet-cepet jual. Tapi ketika dia volumenya besar kayak gini, ya besok bisa wait and see aja sih, batasi resiko. Misalkan dia jebol angka berapa baru exit. Karena bisa juga dia konsolidasi langsung balik ke atas lagi ya. Seperti itu. Kita lihat dalamnya. Karena candlenya satu, siapa tahu kita menemukan sesuatu. Mungkin kalau view bagusnya bisa ascending triangle sih ini SMRA ini. Nah kayak gini ya, itu arahnya ke atas. Jadi kalau misalkan besok dia dikasih break berapa ini 885 atau resistnya dia 890, saya rasa bisa lanjut dengan target ke sini sampai ke 905. Tapi kalau dia berhasil closing di atas 900 itu masih bisa di hold. Tapi kalau misalkan besok dia gagal closing di 900, pagi-pagi volume buangannya besar, lebih baik exit dulu karena takutnya ini adalah pullback untuk turun lebih dalam. Seperti itu. Di dalamnya. Nah ini sangat apa ya? Ya sayang juga sih. Mungkin apa ya, ini kritik dari user untuk Stockbit semenjak ada apa namanya, sekuritasnya dia yang baru, Stockbit ini jadi lemot sekali. Serius. Hari ini SMRA ada akumulasi sih kalau dilihat ya. Normal, big, dan ya mendingan lah kalau menurut saya. Bisa wait and see dulu aja kalau misalkan dia berhasil break. Tapi kalau gagal break, jangan lupa trailing stopnya. Seperti itu. Untuk SMRA. Lanjut coba kita cek, kita cari yang pantulannya besar ya. Kita coba cek LPPF, biarkan koreksi dulu. Itu sudah saya wanti dari kemarin agak lama ya waktu saya bahas LPPF, dia evening star, dan yaudah biarin koreksi dulu aja. Kita cek yang dibeli asing. Nah kita cek Telkom, ini MVP blue chip hari ini dan kemarin-kemarin. Saya rasa kalau teman-teman punya Telkom ya, hold keras aja sih. Ini buat window dressing cocok banget Telkom ini. Serius, baru kelihatan sekarang ya. Jadi Telkom naik 3,24% dengan volume yang besar dan candle yang cukup solid. Dan bagusnya adalah yang saya suka, dia closing di 4140, which is closing di atas 4100. Kemarin ini area target ya 4060 sampai 4100 itu kena downtrend channel dan lain sebagainya. Tapi hari ini dia break, volume besar, akumulasi asing, candle bagus dan closing di 4140. Yang bagus ini volumenya besar. Saya rasa valid Telkom ini. Kenapa? Ya karena ini di respect jadi resist dan di break dengan volume yang besar. Tapi hari ini baru break ya, belum ada pullbacknya. Jadi mungkin kalau skenario saya sih ini Telkom mungkin bisa sampai sini 2,618 di 4.360. Dia ke sana 4.360. Kalau kita tarik ke belakang itu juga area resist ya. Mungkin dia target ke sana selanjutnya 4.360, terus habis itu bikin swing low lagi. Seperti itu. Karena dia belum ada retest ya. Yang sebelumnya ini uptrend jadi downtrend. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf. Nah, itu. Jadi untuk target dia selanjutnya ada di sini. 4360. Kalau misalkan dikasih ke sana buat teman-teman yang apa ya, bukan buat investasi, kalau buat trading sih bisa TP setengah gitu mungkin, atau TP seperempat, amankan cuan. Karena dia belum ada swing low lagi setelah dia kemarin breakout ya. Di sini kan dia swing low, breakout. Nah, ini kan dia baru proses swing high. Jadi belum belum ada swing low lagi, apalagi dia baru breakout resist. Biasanya sih lanjut dulu, tapi nanti ujung-ujungnya juga bakal pullback lagi, meretest resist yang menjadi support. Ini bagus banget Telkom ini. Artinya apa? Dia buy trend udah tidak downtrend lagi. Dia kan membuat sebuah downtrend channel ya dari tahun 2017 ke tahun 2019
dan di 2021 dia ketemu lagi. Tapi memang jangan seneng dulu karena belum divalidasi. Kalau dia ada swing low lalu bertahan di atas itu bahkan bagus, artinya udah valid jadi support. Tapi ini belum ada validasi, jadi lebih baik kita tunggu retestnya dulu. Tapi kalau dia dari volume, akumulasi, flow asing dan lain sebagainya, saya rasa ini valid kok, tinggal menunggu waktu aja untuk validasinya. Seperti itu. Jadi itu untuk target mungkin sini 4360 kalau misalkan dikasih nyentuh ya sesuaikan dengan plannya teman-teman. Kalau memang trading ya bisa TP setengah, TP seperempat. Tapi kalau buat tidak trading ya bisa tetap di hold lah sampai pasang trailing stop aja, seperti itu. Dari indikator juga belum ada yang aneh-aneh kok, cuman yang kurang bagus dia udah mulai masuk area overbought tuh, belum ada divergent dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau ada candle jelek ada potensi divergent juga. Tinggal kita lihat candle jeleknya di mana, lalu RSI-nya ada tekuan di mana, seperti itu. Itu untuk Telkom. Dalamnya juga cakep banget. Ini akumulasi 3 hari yang lalu ini, dari dia breakout di sini ya, itu udah ganteng Telkom itu. Akumulasinya nggak kaleng-kaleng. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek apa ya? Kita coba cek PTBA aja. Ini perwakilan batu bara hari ini. Nah, ini yang pakai rumus open low, ini kena ini. Hari ini PTBA naik 2,31%, tapi 2,31% itu dari closing kemarin ya. Kalau dari opening hari ini lebih tuh, bisa 3-4%an saya rasa. Tuh, dia reject, bagus PTBA reject dari 2500, itu kan memang support kuatnya dia ya. Lalu dia naik, tapi volumenya masih kecil sih. Tuh, dia juga udah break resisten ya, 2600. Dan ya segera bakal uji 2700 untuk next resistnya. Seperti itu. Ini enak, bisa dihafalin resistennya, angkanya bulet-bulet, 2600, 2700, 2800 itu resistnya si PTBA. Untuk emitennya memang hari ini pada rebound semua sih, mayoritas saham di IHSG. Dia juga batu bara juga pada rebound, jadi wajar juga ini rebound karena kemarin turunnya dalam juga ya. Tuh, cuman saya lihat bagus ini PTBA ini rebound ya, apalagi yang tadi sempat dapat flash sale di 2500 ya. Tuh, kalau 2700 harusnya besok kena, tinggal kita lihat berhasil break atau enggak. Kalau berhasil break 2700, saya rasa PTBA bisa mulai di hold. Tapi kalau belum berhasil break 2700, bisa jual setengah dulu, seperti itu. Target terdekatnya sini sekitar 2800-an. Nah, kalau break lagi baru bagus, tapi kalau belum dikasih break ya bisa trailing stop lagi. Seperti itu. Yang jelas ini dividennya masih bakalan gede banget kalau teman-teman hold sampai cari dividen ya untuk si batu baraan ini, karena harganya masih tinggi juga. Seperti itu. Kita lihat harga komoditasnya juga. Nah, kalau di sini belum kelihatan ada pantulan, mungkin dia mau retest neckline dulu dari cup handle-nya baru naik lagi, bisa juga. Cuman yang jelas ini masih tinggi banget harga batu bara ini. Silahkan bandingkan aja dengan harga 2018. Di dalamnya juga ini big akumulasi, candle solid, flow, volumenya doang yang agak kecil. Akumulasinya juga udah bagus. Seperti itu. Yang jelas batasi resiko aja, gunakan angka-angka support tadi untuk batasi resikonya. Lanjut kita coba cek yang merah-merah. Berapa yang merah-merah pada small cap ya. Kita coba cek BRIS aja deh. Ini saya rasa BRIS agak mengkhawatirkan kalau menurut saya ya, karena dia closingnya di bawah support. Nah, ini hari ini BRIS turun 2,24% dengan volume yang cukup besar juga. Dia closing di bawah supportnya. Dia kan sideways BRIS ini dari sini ya, dari tanggal 20 Agustus sampai sekarang tuh kan sideways, ada di range 2250 sampai 2000. Ini sebenarnya enak buat tektokan ya, dekat 2000 beli, dekat atas jual, dekat 2000 beli, dekat atas jual, dekat 2000 beli, dekat atas jual, kayak gitu. Cuman hari ini dia jebol dan closingnya di bawah 1970. Volumenya pun cukup besar juga. Dan ya memang sudah valid harusnya.
itu. Tinggal kita lihat besok dia pullback-nya. Kalau misalkan besok dia pullback lalu candle reject, ya berarti valid 2000 adalah resistennya. Dan itu bakalan jadi resisten kuat karena itu bukan resisten biasa, dia konsolidasi di sini ya, bakal jadi area demand. Seperti itu. Untuk support di berapa? Ya support berarti deket-deket sini, sekitar 1760 sampai 1720. Jaraknya besar. Ini juga ada support sih, 1860 sampai 19, berarti 1900-an. 1900 support terdekatnya. Cuman minor ini yang 1900-an kurang kuat. Yang kuat agak bawah. Tuh, jadi buat teman-teman yang punya breeze lebih baik batasi resiko aja karena dia masih belum berhasil breakout juga dari downtrend channelnya. Seperti itu. 2000 udah jebol, tinggal kita lihat di 1900. Kalau misalkan besok dia rebound lalu closing di atas 2000 itu malah bagus. Bisa aja dia mau bikin divergent ya, biar indikator ke atas harganya ke samping atau ke bawah. Tapi kalau misalkan besok dia nggak berhasil close di atas 2000, pullback candle reject, lebih baik exit dulu aja dari breeze. Seperti itu, karena dia udah jebol hari ini dari area konsolidasinya. Bisa dilihat di dekat-dekat 2000. Lihat dalamnya juga ini disertai dengan big distribusi. Kemarin-kemarin juga dia didistribusi terus ya. Untuk si breeze ini waktu sideways-nya sih cenderung distribusi untuk breeze ini. Jadi ya hari ini akhirnya kelihatan. Batasi resiko aja sih. Untuk support terdekat di 1900 sampai 1910, resistennya 2000, itu krusial. Tinggal besok kita lihat bisa closing di atas 2000 atau tidak. Seperti itu. Itu untuk breeze. Lanjut coba kita cek yang hijau-hijau. Apa nih yang kita bahas nih? Beberapa toweran, menara-menaraan, ada T-Big, ada tower, mitra tel yang enggak ada. Kita coba cek bank digital juga pada rebound. Kita coba cek agro aja. Kita coba cek agro. Ini ya, hari ini agro naik 4,37% dengan volume yang kecil sih kalau saya lihat. Ini hari ini agro di trade issue kalau nggak salah ya, dan dia udah mulai rebound. Beberapa bank digital juga udah pada rebound. Tapi saya mention dari technical analysisnya aja, ada yang bilang kalau red isunya agro ini bagus, tapi saya tidak bahas kesananya, saya lebih ke technical analisisnya aja. Dan ya simpelnya karena dia masih bertahan di 2000 sih agro ini. Bahkan low hari ini ada di 1980, tapi dia reboundnya kuat banget untuk si agro, dan dia langsung kena resist ya di 2150 seperti itu. Jadi memang untuk sekarang agro ini range-nya di situ, di sekitar 2000 sampai 1970 itu supportnya. Untuk resistnya di 2150. Kemarin kan dia juga neckline di sana ya, 2150 untuk si agro ini. Dan kalau misalkan berhasil break itu bakalan cakep. Saya rasa dia bisa uji sini lagi 2360, 0,618 ya. Seperti itu. Jadi untuk sekarang range-nya dari sekitar 2000 sampai 2150, tapi kalau break atas selanjutnya ke 2300. Kalau break 2300 baru cakep banget agro ini. Kenapa? Karena dia break 0,618 dan juga break downtrend channelnya. Biasanya kalau break 0,618 targetnya itu ke 1, sekitar sini 2680. Saya tarik swing low yang ini ya. Seperti itu. Jadi support tadi 2000-an. Kalau minor ya ini supportnya 2000, resistnya 2150, untuk selanjutnya ada di 2350-an. Kalau breakout target sini 2660, kalau misalkan break lagi tinggal di swingin aja. Barangkali bisa lanjut ke atas, bisa juga ini agro ini karena dia memang masih uptrend ya kalau dari tren besarnya. Di sini pun juga konsolidasinya sebenarnya lebih ke continuation untuk si agro, tapi tinggal kita lihat aja nanti kira-kira bagaimana. Di dalamnya juga ini ada big akumulasi, dia cuma red issue, mulai red issue sih. Tuh, cakep. Kalau menurut saya bisa dimanfaatkan. Kalau pengen entry bisa tunggu dia break 2150 bisa. Kalau dia break 2150 dibuat entry, tapi itu buy on breakout ya setupnya, jadi agak riskan. Jadi lebih baik hati-hati aja seperti itu. Oke, itu mungkin untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya. Buat teman-teman yang udah join grup Desember, jangan lupa dicek emailnya. Support terus channel Cuan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.